Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nurhidayati. Di sini saya bersama keempat teman saya yang bernama Ina Astuti Ningsih, Siti Nurhayati, Nabila Rihadatul Aisy, dan juga Melvin Noval Rizky. Di sini kami akan membahas tentang potensi pasar di Jawa Timur olahan produk jamur merang. Di sini kami memiliki data segmentasi dari beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur, dari tingkat kepadatan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, jumlah petani jamur atau pesaing, dan juga jumlah penduduk wanita dan ibu rumah tangga. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu jamur merang. Jamur merang adalah salah satu spesies jamur pangan asli Asia Timur dan Asia Tenggara yang beriklim tropis atau subtropis. Jamur ini disebut dengan jamur merang dikarenakan umumnya ditanam di media merang atau sekam padi yang banyak dibudidayakan, terutama di daerah pedesaan seperti Jawa Timur. Dalam perkembangannya, jamur merang bukan hanya sebagai konsumsi sayur, akan tetapi juga dengan rekayasa teknologi, maka jamur merang dapat diproduksi menjadi produk olahan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Keunggulan dari jamur merang adalah jamur yang berkualitas tidak bagus juga dapat diproduksi menjadi berbagai olahan makanan, contohnya kerupuk. Kerupuk dapat dijual dengan harga yang relatif tinggi, sehingga kualitas bahan jamur yang tidak baik dapat diatasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, tingkat kepadatan penduduk. Kabupaten memasuki wilayah pemasaran bisa dapat melalui segmentasi geografi, yaitu pembagian pasar menjadi unit-unit wilayah yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Mojokerto, dan Kabupaten Malang. Selain itu juga dilihat dari luas wilayah dari masing-masing kabupaten tersebut, jumlah penduduknya, dan kepadatan penduduknya. Wilayah pemasaran yang potensial adalah wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk yang besar. Jumlah keseluruhan penduduk baik laki-laki maupun perempuan yang telah kami teliti di 4 kabupaten dapat dilihat pada tabel 1. Dari tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Mojokerto memiliki kepadatan penduduk yang sangat besar dibandingkan wilayah yang lain. Semakin besar kepadatan penduduk, semakin tinggi pula peluang wilayah yang dapat membeli dan mengkonsumsi barang. Yang kedua, tingkat pendapatan masyarakat. Variabel tingkat pendapatan penduduk dapat digunakan untuk mengetahui berapa besar jumlah selisih atau sisa pendapatan dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini sangat penting untuk mengetahui apakah masyarakat mempunyai daya beli untuk produk jamur merang, karena produk ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Bagaimanapun pada umumnya, masyarakat akan mendahulukan kebutuhan pokok mereka terlebih dahulu daripada kebutuhan sekundernya. Apabila kebutuhan pokok sudah terpenuhi, maka selanjutnya mereka akan memenuhi kebutuhan sekunder. Hal ini yang kemudian menjadi dasar mengapa tingkat pendapatan masyarakat sangat berpengaruh untuk menentukan peluang pasar. Tingkat pendapatan masyarakat yang telah kami teliti di 4 kabupaten dapat dilihat pada tabel 2. Dari tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Jember memiliki selisih pendapatan dengan kebutuhan masyarakat paling tinggi dibandingkan wilayah yang lain. Semakin tinggi sisa pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka semakin tinggi pula daya beli masyarakat untuk membeli atau mengkonsumsi barang. Perkenalkan, nama saya Nabila Rihadatul Aisy. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan dari target pasar untuk nomor 3 dan nomor 4. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat ini menjadi sebuah pertimbangan pihak peneliti untuk menganalisis sebuah peluang pasar. Dengan adanya ini, maka semakin mudah bagi para pihak pengelola memberikan pengaruh-pengaruh untuk dapat mengadopsi produk yang ingin ditawarkan. Bisa dapat berupa promosi ataupun melalui iklan.
Dari tabel nomor 3 tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Kabupaten Malang mempunyai persentase paling tinggi pada tingkat pendidikan masyarakatnya, yang mempengaruhi pengetahuan dan informasi yang dapat ditangkap oleh konsumen. Yang keempat yaitu jumlah petani jamur atau pesaing. Pesaing ini dapat berupa organisasi atau petani yang berada pada target pasar yang ditentukan. Dalam hal ini, pengelola harus menyadari bahwa keberhasilan strategi pemasaran itu bergantung pada situasi pesaingnya. Semakin banyak jumlah pesaing, maka semakin kecil pula peluang pasar yang berkembang pada daerah tersebut. Dilihat pada tabel nomor 4, maka dinyatakan bahwa Kabupaten Jember yang menempati peringkat pertama dan Kabupaten Malang pada peringkat kedua yang menunjukkan adanya sebuah persaingan. Jadi, apabila dilihat dari adanya pesaing, maka Kabupaten Lumajang dan Mojokerto mempunyai peluang yang sangat besar dibanding dengan kedua kabupaten tersebut. Saya Siti Nurhayati akan meneruskan penjelasan tentang hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menentukan target pasar, yaitu dengan mengumpulkan data-data segmentasi. Yang saya akan jelaskan yaitu data segmentasi jumlah penduduk wanita dan ibu rumah tangga. Penduduk wanita mayoritas mempunyai kecenderungan membeli yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Jadi apabila dalam satu wilayah penduduk wanitanya semakin banyak, maka tingkat konsumsi barang akan semakin banyak pula. Mari kita lihat jumlah penduduk wanita dan ibu rumah tangga di Jawa Timur di beberapa kabupaten. Yang pertama yaitu di Kabupaten Jember. Kabupaten Jember jumlah wanitanya yaitu 1.089.938. Kabupaten Lumajang yaitu 517.889. Kabupaten Mojokerto yaitu 464.958. Dan yang terakhir itu Kabupaten Malang 1.161.704. Dan untuk jumlah ibu rumah tangganya, Kabupaten Jember yaitu 626.334, Kabupaten Lumajang yaitu 388.416, Kabupaten Mojokerto yaitu 252.508, dan yang terakhir yaitu Kabupaten Malang yaitu 578.984. Jadi di antara 4 kabupaten ini yang paling banyak jumlah ibu rumah tangganya yaitu di Kabupaten Jember dengan nilai 626.334. Jadi Kabupaten Jember ini dapat rating 1, Malang rating 2, Kabupaten Lumajang rating 3, dan Kabupaten Mojokerto rating 4. Dari tabel ini dapat dinyatakan bahwa Kabupaten Jember mempunyai potensi tertinggi pada jumlah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga merupakan segmen yang dianggap penting karena apa? Karena kebanyakan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur ini yang melakukan aktivitas belanja ataupun jual beli di pasar mayoritas ibu rumah tangga. Meskipun ada laki-laki, tetapi jumlahnya cukup sedikit dibandingkan perempuan. Selanjutnya yaitu segmentasi manfaat. Segmentasi manfaat berarti pemasar berusaha mengetahui kebutuhan konsumen dan kemudian mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan itu. Pemasar menggunakan kriteria manfaat untuk menentukan potensi pasar produk baru. Dalam hal ini, pada produk olahan jamur merang berupa stik. Pada segmen manfaat ini juga untuk mengetahui sikap dan perilaku konsumen untuk produk olahan jamur merang, baik itu pengetahuan, respon, dan tanggapan masyarakat. Olahan jamur merang ini ditemui di 4 wilayah kabupaten. Yang pertama yaitu di Kabupaten Jember. Masyarakat di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember mempunyai anggapan bahwa produk jamur merang akan laku dijual di pasar karena rasanya bisa lebih gurih dan tentunya mengandung protein tinggi. Mereka ingin tahu sekaligus mencoba produk seperti stik, kerupuk, dan keripik yang berbahan baku jamur merang tersebut. Selanjutnya yaitu di Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang yang mempunyai anggapan positif dari rasa, gizi, dan daya tarik produk jamur merang akan dapat menyaingi produk-produk sejenis yang sudah ada. Demikian juga, ia sangat mungkin untuk membeli stik jamur merang dalam waktu dekat dan bersikap positif terhadap produk olahan jamur merang tersebut.
Lain halnya pada masyarakat di Kabupaten Mojokerto yang mempunyai anggapan kurang respon atau acuh tak acuh terhadap produk jamur merang secara keseluruhan. Apakah produk tersebut akan laku dijual di pasar, baik untuk dikonsumsi dan mempunyai rasa yang gurih dari produk sejenis lainnya. Mereka kurang yakin bahwa produk jamur merang dapat bersaing dengan produk lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu warganya yang mengatakan bahwa ia kurang mengetahui kelebihan dan keunggulan produk olahan jamur merang sehingga ia kurang optimis jika kerupuk jamur merang mampu bersaing dengan produk lainnya. Demikian juga pada masyarakat Kabupaten Malang yang beranggapan kurang respon, seperti pernyataan salah satu warganya yang mengatakan ia tahu kelebihan dan keunggulan produk olahan jamur merang, tetapi dia tidak tahu apakah produk tersebut akan mampu bersaing terhadap produk sejenis lainnya, baik itu masalah rasa dan harganya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang mempunyai identifikasi pasar, minat pembeli, dan sikap yang positif terhadap produk olahan jamur merang. Akan tetapi, pada Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Malang mempunyai sikap acuh tak acuh terhadap olahan produk jamur merang tersebut. Menurut kami, olahan jamur merang ini cocok dipasarkan atau ditawarkan di Kabupaten Jember karena kabupaten ini sikap dan perilaku konsumennya sangat positif, apalagi tanggapan-tanggapan dari masyarakat di Kabupaten Jember. Baik, saya Ina Astunisi akan membahas tentang jumlah perkiraan potensi pasar. Dari pembahasan berupa data-data tersebut yang telah dijelaskan oleh teman saya, maka dapat dilihat dan dinilai dengan menggunakan metode pemilihan lokasi. Dalam hal ini, metode faktor rating, maka akan dapat diketahui lokasi yang paling memenuhi keinginan. Penilaian lokasi tersebut dapat dilihat pada tabel 6 tadi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Jadi dilihat dari tabel 6 tersebut, penilaian lokasi di atas dapat dilihat bahwa total penilaian tertinggi dari keempat wilayah tersebut adalah Kabupaten Jember. Ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Jember merupakan wilayah pasar yang paling potensial dibandingkan dengan wilayah yang lain. Analisis ini tidak menutup kemungkinan untuk mengambil keputusan yang lain. Maksudnya, bukan keputusan terakhir pihak manajemen, akan tetapi dapat sebagai bahan pertimbangan pengembalian keputusan yang ekonomis dan terbaik. Kesimpulannya, dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peluang pasar yang paling potensial di antara 4 kabupaten yang yaitu Kabupaten Jember. Dilihat dari metode penilaian lokasinya, Kabupaten Jember memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan Kabupaten Malang, Mojokerto, dan Lumajang. Skor nilai dari Kabupaten Jember adalah 8.600, sedangkan untuk urutan kedua adalah Kabupaten Malang dengan skor nilai 8.350. Jadi selisihnya sedikit. Lain halnya dengan dua kabupaten yang lain, yaitu Kabupaten Lumajang dan Mojokerto, yang masing-masing memiliki skor nilai 7.900 dan 7.600. Pertimbangan keputusan antara pertama dan kedua tidak harus pertama yang didahulukan, tetapi tidak menutup kemungkinan Kabupaten Malang yang mendekati pasar potensial juga mendapat perhatian yang lebih dari pihak pengelola usaha produk olahan jamur merang.